Saya mau tanya, kalau kamu udah nggak laris lagi, kayak dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya tidak ingin anak saya sebagai Benar. korbannya. Benar, Bu. Bener sih, Yan, Saya gitu. ingin tobat. Aku ingin ke jalan yang lurus aja. Iyalah, pasti. Selamatin ya. Iya, Kamu diem-diem masuk ke kamar di jam 1 malam juga. iya. Saya ajak ngobrol. Iya. Baik. Doain, Bu. Saya Doain. yakin doa Ibu tuh pasti lebih powerful. Lebih Kuat banget powerful. buat anak ya. Betul. Baik. Doa Iya. ibu itu lebih jitu. Kamu dari tadi mukanya panik kenapa ya? Kenapa? Ada yang mau ditanya atau kamu ngerasain sesuatu atau ada yang dilihat atau apa? Saya nggak Enggak, tahu. cuma ngerasa merinding aja tadi. Tadi ngerasa ada. Takut sih genderuwo ya. Kedua mengincar banyak-banyak perempuan. Iya, selalu gitu. Ya? Selalu gitu. Terus diajak berhalusinasi, berhubungan badan. Itu semua dari pikiran kan. Dan bentuknya bisa berubah wujud. Iya, manifestasi banyak bentuk gitu loh. Terima kasih ya Bu Tika telah berbagi cerita dan Iya. Terima kasih juga atas bantuannya, Roy. Dan Pak, terima kasih telah membantu saya. Uci, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Tika? Iya, semoga kedepannya ibu lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Tobatnya tobat yang benar-benar. Iya, Jadi, Usahanya juga bisa lancar ya. iya. iya sih. Pas tadi ngebakar itu kayaknya si Uci bengong juga ya. Bengong-bengong gitu. Bengong. Kayak larut dalam satu adegan gitu loh. Masuk gitu? Heeh. Oh iya ya. Masa sih? Aku rasa ceritanya beda aja sih. Kayak fokusnya ketarik ke situ. Iya. Bener, Ci. Makanya aku juga nggak tahu tadi kan kayak merinding banget gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Sekarang gimana? Masih merinding atau takut? Nggak sih, masih kebayang suaranya aja. Suaranya tadi ya. Bentuknya kayak gini, kebayang sih seremnya seperti apa. Saya yang melihat langsung. Kamu bilang tadi kan Roy, anaknya tuh seperti terikat kakinya. Nah setelah dibakar dan nanti jimat itu akan bisa terlepas ikatannya itu. Bisa terlepas ikatannya, tapi harus si Batikanya harus kenceng-kenceng ngomong, gue bukan budak lu lagi gitu. Oh iya, Gue mau hidup normal ya, lu jangan macam-macam sama gue, Baik. sama anak gue gitu. baik. Kalau dengan cara yang lembut nih nggak bisa, karena ini kan udah memberikan kamu pelanggan kayak gitu. Baik. Jimat tulisan itu sebelum dibuang ke laut harus dihancurin dulu atau buang Ya, aja? Buang ke laut aja. Pokoknya terus pergi lo jauh-jauh, jangan ganggu gue. Gue mau hidup tenang sama anak gue. Gitu maksudnya. Iya. Yang kamu lihat Roy, apakah makhluk ini, Gundurwo ini akan datang lagi ke tempat Mbak Tika, Ibu Tika ini? Jangan sedih, ntar malam dia datang. Apa yang saya lakukan, Pak Roy? Kamu cukup teriak. Dan gue gak mau ikutin lu lagi. Dan gue bukan budak lo. Baik. Dia akan datang lewat jendela yang di bagian kamar yang anak. Berarti jimatnya harus cepat dibuang. Ya. Dia akan muncul kok ntar. Baik. Bulunya banyak. Iya. Semacam kayak, kamu gak bisa bilang itu karena tradisi orang ya. Di rumah juga saya punya koleksi patung ya. Seperti itu gitu. Iya, benar. Mata merah bulat, rambut terurai Iya. kanan kiri, Tinggi besar. tinggi. Tinggi besar. Seperti yang ditulis sama Roy, benar itu. Setelah itu, kalau misalnya emang benar-benar udah bisa lepas dari ini, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Tika ini supaya Saya dagangannya Roy tetap baik-baik aja? Ya. Saya ingin bertobat aja. Ya, Oke. setelah bertobat, apakah dagangannya akan baik-baik aja? Setelah bertobat dagangannya akan baik-baik saja atau tidak itu tergantung dari Matika. Ini kan pedagang. Iya. Maksudnya ngapain sih dagangnya? Makanan Soto. Soto kan ada biasa ada waktunya berkala mungkin gak laku atau apa. Soto itu kan masih bagus kondisinya. Iya. Bagi-bagi ke jalanan dong. ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Seperti itu. Jangan stuck di situ aja, sotonya mau diinin. Kita bungkusin satu persatu, box satu persatu, kemudian kita sebarin di jalanan.
Percuma dong kalau kamu dagang makanan tapi nggak ngebantuin orang untuk makan. Apalagi sotonya enak kan. Iya. Nah ini dia momentum dan kesempatan untuk menebus segala dosa Dosa-dosa yang saya dan perbuat. karma buruk. Jadi saya pengen banget supaya soto-soto itu dibagi ke jalanan. Baik. Gitu ya. Iya. Kamu terakhir. Aku masih denger ya barusan. Masa sih? No, nggak ada. Aku nggak dengar. Kamu mengalami gejala delusi ya? Apa tuh? Maksudnya gejala-gejala halusinasi gitu ya? Nggak ada. Gak ada yang denger loh. Perasaan Kamu aku denger doang apa? kali ya. Masih terasa ada yang Barusan bersuara. doang sih. Oke, ada yang mau kamu sampaikan buat Butika? Udah sih tadi Udah? aja. Semoga ibu dan keluarga selamat. Terima kasih. Baik. Dan semuanya menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu nggak dengar apa-apa lagi setelah Ibu Tika Iya, meninggalkan ruangan ini ya. Oke, Ibu Tika, Iya. ada lagi Roy? Gak ada. Kalau gitu terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan dagangannya tetap laris. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa jimatnya ya Bu, dibuang Baik, ya. saya buang ke laut. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Roy. Oke. Ya. Thank you. Hadapi apapun yang menghalangi perjalanan. Karena seseorang membutuhkan kesulitan untuk menikmati keberhasilan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fadli. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam juga. Benar Anda sering kerasukan. Iya, benar. Apa yang mau ceritakan pada kami? Kalau setiap hari sih saya ngelihat sosok-sosok aneh gitu. Seperti mukanya hancur, seperti ada giginya taring, ada matanya satu. Terus kalau ngeliat dia langsung sakit badan. Seperti kejang-kejang, harus minum kopi gitu. Terus sama rokok sama menyan gitu, harus dibakar. Itu di rumah kejadiannya? Di mana aja, kalau posisi saya benci sama orang nih, saya langsung bakar menyan sama rokok gitu. Supaya saya gitu ngedem saya sama dia gitu. Itu sejak kapan melakukan itu? Udah lama sih, udah ada 3 tahunan lebih lah. 3 tahunan Iya. lebih. Jadi kalau misalnya benci sama orang, bakar menyan? Iya. Siapa yang dapat, maksudnya ada yang ngajarin nggak sih? Tidak. Ada yang Secara bisikin naluri aja gitu? Iya. Ada yang bisikin, Iya, terus langsung dilakuin? lakuin. Di pohon seri, kadang-kadang di pohon kapuk. Di pohon pisang juga ada, seperti, ayo ikut saya, gitu. Pocong gitu, seperti pocong muncul, katanya saya mau ngisengin dia, tapi kamu harus bayar dengan menyan, gitu. Seperti bunga, seperti minyak misik gitu. Selama ini pernah nggak ngelihat langsung yang bisikin kamu? Tidak. Cuma Cuma ngerasa aja ngelihat, bisikan? iya, cuma ngelihat sosok-sosok yang di depan saya aja, seperti kuntilanak, seperti macam lain-lainnya lah. Tapi nggak kelihatan secara kasat mata ya? Kelihatan kalau posisi lagi kesel sama orang gitu, pengen matiin dia gitu. Baik. Tujuannya malam hari ini tentu supaya hidup lebih tenang dengan nggak usah denger dan nggak ada bisikan-bisikan kayak gitu ya? Iya, pengen sembuh sih, pengen sembuh total gitu, tapi nggak bisa. Pengen sembuh total? Hmm. Karena kamu ngerasa ini sakit gitu? Capek. Jadi Beban supaya di nggak usah hati denger gitu. apa-apa Iya. lagi gitu? Kalau lagi kesel sama orang pengennya bunuh gitu, pengen matiin dia tuh. Pernah diikutin nggak bisikan itu? Sering, di mana aja sering. Ini Nggak, aja maksud saya gini, begitu bunuh, matiin dia, Iya. pernah diikutin nggak? ikutin. Kamu apain orang itu? Kadang pengen ditonjok, pengen tusuk gitu. Jadi kamu pernah ngebunuh orang? Hah? Pernah ribut sama orang sampai bonyok? Oh, nggak sampai mati? Enggak. Ya mudah-mudahan jangan nyatanya Iya, ngeri kan nanti berujung. sama pidana. Hmm. Baik, kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya,
Tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fadli, lahir tanggal 20 Desember 1996. Saya melihat pikirannya terlalu banyak bekerja. Kekuatan pikirannya dapat mewujudkan apa saja. Dia selalu memikirkan hal yang ia takuti dan menjadi kenyataan. Namun, dia menghadapinya dengan cara yang salah. Dia mudah sekali percaya pada sesuatu yang justru membuatnya terjerumus semakin dalam. Saya melihat Fadli sering dikendalikan oleh sosok penghuni tubuhnya. Setelah saya lihat ini, saya merasakan ada hawa kuntilanak dan pocong. Kuntilanak dan pocong, arwah gentayangan, menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Fadli dengan tanggal lahir 20 bulan 12 1996. Fadli sering mendengarkan bisikan gaib. Bisikan gaib itu seolah-olah memanggil atau memerintah untuk nusuk dan mencelakai orang lain, terutama pada saat terbakar emosinya. Sering diikutin dan biasanya mereka minta dibayar dengan bakar menyan. Nah, malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin supaya lebih tenang, nggak perlu diganggu-ganggu lagi karena sangat melelahkan. Gimana, Roy? Tapi ketika kamu bercerita tentang sering mau nusuk orang, saya merasakan kayak bukan dia yang ngendaliin badannya dia. Dia dirasuk ya? Iya, seperti kayak kayak dia tuh ada ajakan bunuh diri juga. Iya. Pernah. Nah, yang perlu saya rekam di otak saya adalah ketika kamu berbicara tentang bunuh diri, kamu tertawa, dan menurut saya itu hal yang menakutkan, nggak sih? Tapi ketika saya berbicara juga tentang menusuk orang, ya kan? Kamu juga nggak ada perasaan kayak feel guilty atau perasaan takut juga di penjara. Iya. Kamu udah pernah cek gak sih ke kesehatan jiwa kamu? Ya. Tapi di sini saya lihatnya mistis sih. Plus ada hantu kuntilanak ya. Iya, yang menyukai. setiap hari sih. Sering Setiap makan hari. kembang melati setiap hari aja, nggak pernah makan nasi sampai seminggu. Makannya bunga melati, kopi pahit, panas-panas, injak beling gitu. Tapi saya nggak sadar, sampai orang tua Injak sendiri beling. aja sampai dirawat. Iya. Sampai saya mau tusuk itu semua orang yang di depan saya. Saya minta kopi hitam ya. Hitam, Kopi panas. hitam panas. Kemudian Rokok. ya apa bunga-bungaan. Kalau rokok kita tidak bisa Nggak menampilkan. bisa tayangin soalnya. Ini bunga dan kopi hitam supaya ini memancing dia untuk Nggak usah dipancing, di belakang udah ada. Iya. Oh, kamu bisa ngerasain juga ya? Iya, tapi yang cewek tidak ikut. Saya ini masih ada 2 cabang nih, 2 di kepala saya masih ada 2 cabang antara yang halusinasi karena kesehatan jiwa ya, bukan sakit jiwa. Yang di sini adalah gangguan hantu. Ini A, ini B. Kalau ngomongin tentang pembunuhan dan segala macam, dia ketawa. Ngerti maksud aku kan, Bay? Iya. Belum gitu.
Jadi tanpa ada gangguan makhluk halus pun sebenarnya dari dalam dirinya dia sendiri ada apa ya, secara psikologis itu ada gangguan dan seolah-olah seneng kalau melihat orang lain celaka gitu. Betul, kepuasan batin. Kepuasan batin ketika orang celaka. Ini saya akan bongkar satu persatu biar Fadli pulang bawa bekal nih di kepalanya. Siap. Kepuasan batin untuk celakain orang. Itu kalau lagi ya nggak makan, terus minum kopi doang, terus injek beling. Keluarga tahu nggak? Di rumah nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Tahu sih dari orang tua, tapi orang tua saya sih udah capek ngeliat anak kayak gitu. Saya ngelihat orang tua kamu juga tidak lengkap ya. Hah? Maksudnya saya, Bapak sama ibu, maksudnya ya mereka tuh tidak bisa kayak saya sama mama saya secerita apapun mau ini. Nah ini saya berbanding terbalik, Fadli ini kayak cenderung menyendiri. Iya benar. oh jadi Jadi seolah nggak orang ada. tuanya nggak lengkap hadir buat Yes. kehidupannya Fadli. Karakter mom and dad-nya itu tidak ada Jadi kalau ada Sayangnya tembok sih itu kalau masih ada ada masalah bolong-bolong. dendam di hati. di hati kan. Nah saya saranin, saya sih ini kesehatan, kamu kan juga orang tua ya, Bay, udah jadi orang tua. Iya. Terus saya ada apa-apa semua harus terbuka gitu loh. Saya tidak. Kamu enggak kan? Cukup Makanya ini di hati gangguan. aja. Jadi ada dua nih, gangguan hantu, kemudian kesehatan jiwa, ketawa sendiri, kepuasan batin, celakain orang. Nah kalau orang yang sehat, biasanya dia cerita ke mamanya atau papanya lalalala dan dia dilakukan tindakan preventif supaya Cuma enggak. kalau saya cerita sama orang tua sendiri tidak percaya.